Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UMKM, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik semuanya ya. Ketemu lagi nih bersama saya Eli di podcast UMKM. Dan hari ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa. Ini salah satu bisnis yang maju ya di dunia UMKM, yaitu tentang akikah. Nah, penasaran kan seperti apa obrolan kita dengan owner Dapur Akikah? Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi abis yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UMKM, bertemu lagi dengan saya Eli di podcast UMKM. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik ya. Semangat terus cari cuannya. Dan insya Allah tentunya kita hadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa biar kamu terinspirasi untuk membuat usaha ya. Dan hari ini El bakal ngobrolin seputar dunia akikah nih. Salah satu pakarnya yaitu direktur dari Dapur Akikah. Yuk kita kenalan sama Mas Agung Prasetyo. Assalamualaikum Mas Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Teli. Alhamdulillah ya. Kita pengen ngobrol-ngobrol nih Mas. Siap. Ya. Santai-santai sore kita ngobrolin tentang bisnis ya. Ini sebenarnya Dapur Akikah itu opo sih Mas? Baik, Dapur Akikah itu adalah sebuah lembaga akikah yang memproses ibadah akikah, mulai dari penyembelihan, kemudian proses masak, kemudian pengantaran sampai ke rumah. Nah, itu semua kami layani. Jadi setiap ayah bunda yang lahir, putra putrinya boleh langsung diakikahin nanti di Dapur Akikah. Oke, awal mulanya Dapur Akikah bisa jadi seperti ini dulu kayak gimana sih? Baik, untuk awal mulanya sebetulnya dari Bapak owner dulu ya, dari ownernya itu adalah Mas Muji. Beliau dulu sebelum ke akikah itu terjun di usaha dombanya, berarti di hulunya. Jadi beliau usaha ternak domba, trading gitu ya, jual beli domba. Kemudian sampai akhirnya beliau vakum, kemudian mencoba beberapa usaha dan alhamdulillah tercetuslah akikah ini. Jadi kalau dulu orang-orang tuh akikah tuh biasanya kan sendiri, Teli. Iya. Jadi setiap rumah atau belum ada lembaga yang bisa bantu tuh nyembeli sendiri, masak sendiri. Tapi semakin sini orang pengen yang praktis. Nah, kita lihat peluang itu, lihat potensi itu, maka kita munculkan layanan akikah yang siap saji. Jadi praktis, tinggal order. Nggak usah sembelih, nggak usah repot masak, tinggal dikirim. Iya, gitu. Dapur Akikah, udah ada di rumah semuanya. Karena emang pengen praktis-praktis ya. Yeah. Jadi dulu dari tadi dari awal mulanya dulu domba-domba jadi hewan-hewan dulu aja ya, belum betul. seperti lainnya sekarang. Kemudian gagal berbagai usaha hingga kembali lagi ke dunia perdombaan ya, dan feel-nya ada di sini ternyata ya. Betul. Jadi itu yang mengawali suksesnya ini. Oke. Dan sebenarnya keunggulan dari Dapur Akikah ini apa sih? Kalau dibilang keunggulan ya, sebetulnya kalau dari value, karena kita adalah proses jasa, jadi value yang diutamakan adalah harus excellent service. Jadi service yang kita utamakan. Kemudian yang keduanya adalah karena kita prosesnya dari hulu ke hilir, jadi kita punya kandang sendiri, kemudian kita sembeli sendiri dan punya dapur sendiri juga. Jadi semua proses itu terawasi dengan baik oleh tim Dapur Akikah. Jadi kita bisa memantau bahkan sampai ibaratnya ketika ayah bunda datang ingin menyaksikan sembeli, ayah bunda bisa pilih dombanya dulu sendiri gitu. Karena kita punya kandang sendiri. Nah, biasanya kan kalau dari pengalaman-pengalaman bukan kecewa tapi di luar ekspektasi, misalnya kayak harapannya paket segini bisa milihnya domba yang seperti ini gitu. Tapi karena kita dilihatkan langsung dombanya, jadi konsumen bisa pilih langsung. Gitu, Oke. Salah satunya. Oke Mas, karena penonton kita ini kebanyakan newbie ya, kita pengen dulu secara detail dari awal nih.
Karena nggak mungkin langsung kayak sekarang kan Iya, Mas betul, ya. betul. Nah ini gimana nih caranya biar kayak sekarang? Dulu kan maksudnya tidak ada layanan seperti ini komplit ya. Betul, Gimana betul. sih step by stepnya Mas? Step by step. Jadi kalau awal sebetulnya kita juga betul untuk mencapai titik sekarang ini memang tidak sekonyong-konyong gitu ya, Iya. ujug-ujug langsung bisa punya dapur, punya kandang. Dulu kita juga sama-sama bermitra nih. Jadi buat teman-teman yang memang ingin mulai usaha, sebetulnya usaha dulu aja. Kalau gagal jangan berhenti, itu aja sebetulnya. Nah dulu sebenarnya potensi yang kita lihat itu karena awalnya kan dari domba ya. Ya. Karena kita lihat potensi ngikut dari lembaga akikah yang awal mula pencetus dimasak. Itu ada lembaga akikah yang cukup besar. Nah, kita mulai coba ngikutin mereka dan melihat potensi pasarnya juga yang tidak berhenti gitu, Teh Eli. Karena selama masih ada yang menikah gitu ya, selama masih ada yang lahiran, insya Allah akikah masih terus ada gitu. Makanya ngelihat potensi itu, selain kita dapat untungnya juga dari situ, dan karena kita ngambilnya berkah ya, walaupun bisnis is bisnis gitu, tetap harus diperhitungkan. Tapi yang kita yang jarang kita sadari itu adalah karena ini adalah bisnisnya bisnis ibadah sunnah gitu. Makanya kita suka dapat kejutan-kejutan selain dari profit bisnis itu. Gitu. Oke. Ada dari arah yang tidak disangka-sangka, ya. Baik, jadi cuannya ada, pahalanya juga ada, ya. Pengalaman pertama dari mulai menyediakan hewannya aja sampai akhirnya buka layanan untuk masak. Selalu ada pengalaman berharga di awal itu. Apa ini yang tak terlupakan di situ? Yang tak terlupakan itu adalah ketika harus pindah tempat. Jadi pada saat itu posisinya kita kalau bahasa kasarnya diusir, boleh nggak sih bilang diusir? Boleh. Ketika sedang masak, ketika orderan lagi banyak, kita sempat diusir dari tempat dapur itu dan kita cuma dikasih waktu 3 hari untuk pindah. Sebentar, itu waktu itu di daerah mana? Masih di daerah sini, di daerah Pasir Impun. Betul. Lagi masak waktu itu. Ini karena pengalaman pertama ini. Karena tempatnya mau dipakai, akhirnya kita harus pindah dan dikasih waktu 3 hari. Sama yang punya. Sama yang punya. Makanya kita bingung tuh pada saat itu harus cari di mana, dan alhamdulillah dari tim masaknya itu sendiri, beliau punya tempat atau lahan sedikit di rumahnya di daerah Sindanglaya. Oke. Jadi kita sementara pindah ke tempat Sindanglaya dulu, dan itu lumayan lama kita di Sindanglaya tuh, mungkin setahun lebih sampai akhirnya kita bisa punya tempat di Cinambo dulu sebelum pindah ke Pasir Impun ini di Cinambo. Cinambo itu dulunya hanya rumah kosong yang kita fungsikan sebagai kandang awalnya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu akhirnya kita bisa bikin dapur juga di situ. Oke, jadi kebanyakan ngambil dari penduduk sini ya untuk karyawannya? Iya, beberapa dari warga lokal. Jadi pengusiran yang luar biasa sampai sekarang efeknya banget ya. Nanti kita akan ngobrolin berapa sih modal pertama untuk bikin usaha kayak gini nanti ya. Habis yang satu ini jangan kemana-mana. Oke, balik lagi dari Dapur Akikah ya, bersama Dapur Akikah di podcast UMKM.
Jadi buat teman-teman tenang. Yang bertanya-tanya, aduh gimana cara awal mulanya kok bisa kayak gini. Tenang. Aku bakal tanya ya. Mas, modal pertama untuk bisnis kayak gini tuh berapa? Terus harus seperti apa gitu? Kalau modal, sebetulnya kalau modal awal itu memang karena dulu konsepnya yang penting maju dulu gitu, Teli. Jadi belum ada pencatatan yang real bahwa modal kita yang keluarkan tuh sekian gitu, karena masih bercampur sama dapur sendiri gitu ya. Dulu beliau juga begitu, Pak Muji sebagai owner tuh waktu di awal tuh memang belum kehitung banget bahwa fix modal untuk buka usaha akikah segini. Nah tapi sekarang tuh kan dapur akikah tuh alhamdulillah sudah ada 7 cabang tuh. Nah paling kalau misalnya kita berkaca ke proses pembuatan usaha akikah gitu ya, di cabang-cabang, mungkin estimasi itu 50 sampai 60 juta itu bisa mulai usaha akikah. Nah jadi sebetulnya tidak usah ideal dulu. Wah ini jadi ngebocorin rahasia ini. Iya betul. Nggak apa-apa. Oke, wah ini justru yang ditunggu nih. Wow. Jadi kalau kadang kalau misalnya untuk memulai sebuah usaha kalau terlalu ideal kita bingung, jadi malah nggak mulai-mulai. Betul banget. Nah yang di cabang ini, yang dilakukan oleh cabang ini memang jadi kita nggak bikin kandang atau dapur dulu kayak di Bandung. Jadi kita yang langkah pertama di cabang itu kita lihat demografinya dulu pasti ya, pertumbuhan di kota tersebut gitu ya, terus pasar di kota tersebut seperti apa. Nah kalau misalnya sudah cocok, yang pertama kita cari itu adalah vendor dombanya dulu. Jadi di kota tersebut biasanya siapa nih yang suka suplai domba gitu. Nah kemudian ketika sudah dapat, kemudian kita sudah bandingkan harga ternyata cocok, berarti kita sudah tetapkan kandang tersebut sebagai vendor kita. Nah kemudian yang kedua, kita cari vendor masak. Biasanya kita yang langkah pertama itu cari catering yang ada di kota tersebut. Nah kita cari cateringnya. Ketika sudah, nah berarti kita udah dapat nih sumber utama untuk usaha akikah itu ya cuma 2, domba dan masak. Gitu. Nah kemudian modal yang dipakai itu untuk apa? Untuk gerai. Biasanya sewa gerai itu kan yang mahal tuh sewa gerai, setahun itu bisa sampai 30 jutaan kan ya. Kemudian tools di gerai seperti meja gitu ya, kondisi gerai, dan sisanya kalau misalnya memungkinkan adalah armada untuk operasional di cabang tersebut. Ya makanya kurang lebih sekitar 50 sampai 60 juta deh kalau mau mulai. Baik. Itu ya buat teman-teman semua yang ingin memulai usaha seperti ini ya. Ada ini nggak Mas, ada perbedaan ketika zaman awal-awal dulu banget dengan yang sekarang? Perbedaannya tuh apa aja sih Mas? Dari segi konsumen memesan atau dari apa aja boleh? Kalau perbedaan itu kerasa banget. Kalau dulu kan saya dengan Pak Muji itu tandem sampai kami yang harus ngirim-ngirim pesanan lah ya. Terus kalau dari sisi konsumennya kan kalau dulu kita direct langsung ke konsumen ya. Dapur akikah itu sebetulnya bisa tumbuh itu ya tadi karena kita adalah jasa dari servis yang baik karena kita langsung datang ke konsumen ya. Kalau bahasa Sundanya sampai nganuhun-nuhunkeun gitu ya, konsumen tuh sampai akhirnya dia percaya dan balik lagi. Itu tuh dulu tuh gampang banget gitu. Karena konsumen dulu tuh kalau sudah percaya ke satu ya sudah gitu dan merasa puas ya sudah. Tapi kalau konsumen sekarang itu memang perilakunya itu bergeser. Karena sekarang sudah eranya digital. Orang tuh walaupun misalnya sudah pesan ke dapur akikah dan puas misalnya ya, enak gitu masakannya dan merasa puas lah dengan layanan dapur akikah. Ketika anak kedua tuh belum tentu akan pesan ke dapur akikah. Mereka akan cari lagi, lebih ke penasaran ada lagi nggak ya lembaga akikah yang lain. Coba lihat yang ratingnya bagus gitu atau yang testimoninya bagus gitu. Makanya sekarang mah memang publikasi itu penting banget. Kalau dulu sih kita zaman berdua sama Pak Muji itu marketingnya tuh nempelin banner di tiang-tiang listrik gitu ya. Terus sebar brosur gitu. Ya paling itu aja. Jadi belum ada Facebook gitu, iklan gitu belum ada. Gitu. Jadi memang
Dan konsumen sekarang tuh effort banget, emang segala harus ibaratnya dilayani dan dibuktikannya via posting gitu, Iya, via bintang gitu. Kalau enggak, ya mereka nggak akan bisa lihat, tetap aja nggak percaya walaupun enak kok, enak, bagus kok. Tapi kalau mereka nggak bisa lihat cara kita masaknya, kemudian kita kesehariannya kayak gimana, kayaknya untuk konsumen sekarang mah harus dibuktikan langsung harus ya. dibuktikan langsung. Oke, by data dan lain sebagainya. Oke, baik. Kalau yang pesen di sini misalkan bisa ngelihat proses penyembelihannya langsung, memilih langsung hewannya atau seperti apa? Atau by paket aja yang disediain? Kalau di dapur akikah, kalau misalnya sudah pesan akikah, memang disarankan untuk disaksikan langsung, biar akarnya juga lebih enak ya. Jadi konsumen datang langsung ke kandang, pilih dombanya, kemudian setelah itu sembelih. Bahkan kalau misalnya berkenan ayahnya bisa sembelih, lebih baik disembelih sendiri oleh ayahnya. Tapi kalau memang tidak bisa, nanti dari tim Juleha Dapur Akikah yang sembelihnya. Tapi kalau orang sekarang kan sibuk banget lah ya. Iya. Pasti kan makanya kita kemarin praktis yang nyambung ke yang sebelumnya. Kalau orang dulu tuh yang datang ke kandang tuh banyak banget yang menyaksikan sembelihan. Tapi kalau sekarang jarang. Cuma 1-2 lah yang ingin menyaksikan ke kandang. Banyaknya kalau memang berhalangan, kalau tidak kami kirimkan dokumentasi waktu sembelihnya, nanti kami video call. Video call langsung ya? Menyaksikan langsung, tapi nggak hadir Iya, di situ, gitu paling. Yang penting menyaksikan ya, Iya, seperti itu. betul. Kalau sekarang di rate berapa sih harganya untuk paket-paket akikah di dapur akikah sekarang? Kalau paket dapur akikah itu mulai dari 1.900-an, 1.915 itu untuk 40 box. 40 box. Untuk 40 box sampai kisaran 5 juta untuk yang 100 box. Gitu kan. Oke. Gitu. Baik. Apakah ada jasa lain misalkan plus dokumentasinya, sertifikatnya atau dekorasinya untuk akikah atau gimana nih sampai sejauh ini? Dan gimana sih prosesnya dari nambah jasa, nambah layanan itu gimana Mas itu cara nge-maintain-nya itu loh? Ya itu juga cukup effort kadang kan. Pada saat perjalanan juga kita ngelihatnya kalau kita pakai disangka niru gitu ya. Kalau enggak kita ketinggalan nih salah satunya ya. Tapi yang jadi defaultnya dapur akikah, kalau sertifikat akikah itu udah pasti ada. Sertifikat akikah, kemudian souvenirnya, tumbler atau figura yang nama dengan desain gitu. Nah kalau ada layanan tambahan itu seperti dekorasi, nah itu baru beberapa tahun ke belakang, mungkin ada 2 tahun ke belakang saat Instagram naik. Karena kan banyaknya kebutuhan orang tua itu posting. Jadi acara mereka itu gimana caranya posting-able lah gitu ya. Bisa estetik si acara akikahnya ya biasanya pakai dekorasi akikah. Oke, baik ya. Teman-teman, sebenarnya apa sih tantangan terbesar ketika memulai bisnis ini dan setelah menjalaninya? Kita akan kembali setelah yang satu ini. I've been running through the jungle, I've been crying with the wolves to get to you, to get to you, to get to you. Your fingertips running with the traces getting you to places. Oke, terima kasih ya kamu masih stay tune bareng kita di podcast UMKM bareng Dapur Akikah. Pengen tahu nih Mas, tantangan terbesar dalam usaha ini apa nih? Tantangan, kalau tantangan sebetulnya itu banyak banget karena ini adalah jasa ya Teh Elia. Berarti si orang tua itu kan mengamanahkan layanan akikahnya nih ke dapur akikah untuk nanti dibagikan ke konsumen. Jadi tantangannya tuh seperti bahkan kayak olahan gitu ya. Mungkin karena ada beberapa proses yang terlewat atau mungkin ada beberapa istilahnya saran penyajian yang tidak diikuti oleh konsumen. Misalnya ya contoh, kita sudah menginfokan bahwa masakan itu kuatnya
4 jam dari jam tiba di rumah, misalnya gitu ya. Jadi konsumen tuh kekeh pengen sampai jam 11 siang, padahal acaranya itu maghrib misalnya. Nah akhirnya, Jadi besoknya, pengen sampai besok jam 11 siang gitu. iya biasanya kan kita sembelihnya hari ini, Iya. dikirim masakannya besok karena kita mulai masak tuh subuh Iya, biasanya. oke. Nah, biasanya beliau inginnya sampai jam 11 siang karena harus disiapkan dulu, alasannya begitu. Dan beliau tidak bilang kalau acaranya maghrib. Jadi ketika acara maghrib itu, mungkin secara ketahanan beberapa tahan, tapi beberapa mungkin udah ada yang menggumpal gitu. Jadi Iya. kalau untuk dimakan itu mungkin harus dihangatkan lagi gitu. Oke. Nah, hal-hal seperti itu yang bikin kadang kita was-was gitu kalau dari sisi tantangan itu. Kemudian yang kedua, dari sisi stok atau supply. Ketika bahan baku naik, ketika kemarin sempat ada apa namanya? Masa domba itu sulit masuk ke Jawa Barat ketika PMK kalau nggak salah. Oke. Jadi kita tuh ketahan domba tuh tidak bisa supply masuk ke Jawa Barat tuh cuma sedikit. Jadi yang kita bingung tuh apakah kita ketika bahan baku naik misalnya, masa kita harus langsung naikin harga juga kan nggak mungkin ya. Tapi kalaupun kita bertahan dengan harga yang sekarang, kita akan sedikit banget nih untuk operasionalnya gitu. Nah, salah satu tantangan di usahanya gitu. Tapi namanya bisnis ya, harus siap dengan semua resiko. Berarti ya jangan cuma pengen untungnya aja berarti. Gitu. Nah, ketika hal itu terjadi, apa yang dilakukan? Antisipasi seperti apa? Menaikkan atau seperti apa? Kalau kita kemarin lebih ke ngelihat waktunya dulu, Teli. Sebetulnya kita punya spare sebetulnya ya dari kenaikan. Jadi ketika kita menentukan harga tuh, misalnya kita sudah menentukan profit dan marginnya, ini akan stay atau sustain sampai berapa tahun gitu. Oke. Tapi kan kalau misalnya ada krisis tiba-tiba ya, itu kan di luar kendali kita. Nah pilihannya kemarin kita nggak naikin harga dulu, karena kita lihat pergerakan pasar dulu nih, apakah akan turun atau tidak. Tapi qadarullah memang turun pada saat itu, akhirnya kita tidak jadi naikin harga. Tapi kalaupun naikin harga, kita pernah naikin harga momennya tapi tidak langsung. Jadi memang kita sudah tidak bisa lagi karena ini sudah marginnya sudah tergerus banget dan harga-harga tidak turun. Akhirnya kita bertahap naikin harganya, maksudnya bertahap tuh. Jadi kita tentukan misalnya bulan depan harga naik ya, tapi yang sudah pesan sekarang tidak apa-apa, pasti pakai harga yang lama. Oke, gitu. strateginya seperti itu ya. Kurang lebih begitu. Kalau pas pandemi kemarin gimana? Ngaruh ngefek banget. Se-ngefek apa ketika pandemi Covid kemarin terjadi beberapa Nah, ini tahun yang lalu? Yang menariknya kalau Covid untuk akikah ya tadi karena angka kelahiran itu tidak berhenti ya. Betul. Pada saat Covid pun yang berubah itu adalah pola konsumen melaksanakan akikah. Oke. Biasanya mereka ngadain acara di rumah. Kalau Covid kemarin mereka langsung disalurkan, entah itu ke panti gitu, atau misalnya dikirim ke rumahnya, disimpan di masjid gitu untuk makan. Tapi memang mengalami penurunan tidak sebesar yang lain yang alhamdulillah gitu ya. Tidak sebesar kalau dari cerita kan bisnisnya kan lumayan ya, sampai ada yang gulung tikar gitu gara-gara Covid. Tapi di akikah alhamdulillah kemarin tidak signifikan lah turunnya. Malah yang turunnya cukup lumayan itu kemarin pada saat pesta demokrasi lah, pada saat tahun pemilu kemarin. Oke. Itu Berarti lumayan. ada kaitannya ya. Ini harus Ya. was-was juga apa sebenarnya yang bikin turun ketika pesta demokrasi dan akikah. Pengen tahu, ini juga menarik. Gimana itu, Mas? Nah ini juga belum analisanya belum sampai dalam sih ya. Cuma kalau kita lihat pasar memang ketika kita periksa, jadi daya beli masyarakat itu ketika kemarin pergantian presiden itu menurun drastis. Jadi kita lumayan dari bulan Agustus sampai Agustus 2024 tuh sampai kemarin Ramadan berarti 2025 Februari berarti ya. Itu cukup lumayan turunnya. Jadi karena daya beli ya wallahu alam mungkin karena melihat dulu apakah jadi orang tuh kecenderungan nyimpen uang kalau kemarin tuh.
Jadi mau ngeluarin uang untuk ini, ini bisa dinantiin gitu. Ini bisa nanti yang pokoknya aja dulu, kurang lebih sih gitu kan, karena ada isu kerja nanti akan diputus gitu kan. Mereka mungkin jaga-jaga, makanya dari sisi akikah ini, satu sisi memang sunnah dikerjakan dapat pahala. Ya. Tidak dikerjakan tidak apa-apa gitu kan, karena tidak memberatkan juga. Kalau memang tidak mampu juga tidak apa-apa untuk Iya, tidak betul, dikerjakan gitu. Tapi karena muakkad dan sangat dianjurkan, beberapa kesadaran. Nah, perbedaan yang dulu nyambung lagi sama pertanyaan tadi di awal, perbedaan konsumen dulu sama sekarang itu, kalau dulu ada effort untuk menjelaskan, kalau sekarang itu konsumen tuh udah cenderung lebih ngerti, lebih ngerti untuk akikah, karena kan informasinya bisa dapat dari mana-mana ya. Tapi ya itu tadi, secara perilaku mereka tidak begitu saja untuk memilih dapur akikah deh gitu, enggak. Pasti akan banyak riset lah. Iya. Nanti tanya-tanya dulu. Jadi kayak ke chat ke konsumen tuh bahkan ada yang ngaku si konsumen itu dia ngaku sudah pesan tester ke beberapa lembaga yang lain. Oh gitu, ngakunya Ya, gitu. ngakunya. Jadi Oke. saya ini dapur akikah, ini tester keempat gitu, tapi mudah-mudahan cocok ya gitu. Ada yang ngaku, sampai beliau ngaku gitu. Berarti memang perilaku orang tuh ya sekarang tuh riset untuk bisa belanja tuh, untuk dapetin yang dia mau tuh ya dia riset dulu gitu. Ya apalagi nih hal yang sekali seumur hidup ya, Iya, gitu ya, betul. benar-benar riset ya. Oke, Kang pernah nggak dapat namanya konsumen yang, aduh unik banget nih permintaannya, dalam artian ya rudet sekali. Nah pernah nggak sih dapat konsumen yang kayak gitu? Kalau ya bukan pernah sih ya, pasti banyak. Oke. Dan kita udah feeling nih, kalau misalnya dari awalnya, bukan berarti ya, tapi beberapa kali kita mengalami hal itu. Jadi ketika dari awalnya banyak permintaan, banyak ini, entah kenapa pada saat pengiriman pun ada kendala. Oke, jadi aura rudetnya udah kelihatan sebenarnya karena sering ngalamin, jadi udah kalau sudahnya pirudetnya nih mah gitu ya. Oke. Kayak ya dari awal kan ada satu pernah kejadian, dari awal dia udah nanya ini, wah pokoknya semua serba ditanyain, pokoknya pengennya ini, pengennya itu gitu ya. Ya mungkin yang dimaksud Teli maunya banyak gitu ya. Iya, maunya banyak. Nah pada saat pengantaran, qadarullah memang pada saat itu Persib main kalau tidak salah, dan ngirim waktu itu masih di Jalak Harupat. Kita ngirim lewat Soreang, dan kalau Persib main kan pasti udah macet banget ya. Dia tuh acaranya habis asar dan Persib main biasanya jam 4 waktu itu. Kita pengiriman padahal dari sininya udah di spare 2,5 jam. Sekitar jam setengah 2 atau jam 1 kalau nggak salah udah berangkat, karena khawatir Persib juga kita tahu. Tapi memang qadarullah macet dan nggak bisa jalan, sampai nelfonin terus si konsumen. Pada akhirnya karena dia nggak percaya, coba Sherlock gitu ya. Dan ketika di Sherlock, kita memang lagi di tengah jembatan tol kalau nggak salah. Dia datang, akhirnya dia turunin pakai motor gitu. Nggak percaya, saking nggak percayanya gitu ya. Pada saat dia datang ke Sherlock yang kita kasih, ya dia percaya, oh iya, karena lagi Persib main gitu. Oke. Tapi sebelumnya kalau kita pengen pesen kayak gitu tuh ada kayak ada MOU nggak ya? Maksudnya teh nanti konsumen kalau pesen ke kita tidak boleh begini, ada nggak hal seperti itu? Tapi jangan dulu dijawab kan, ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Oke, Mas, sebenarnya kita perlu bikin SDK atau syarat dan ketentuan seperti apa sih biar nggak dapat pelanggan yang punten, maaf ya, rudet sekali. Ya, kalau syarat dan ketentuan sebetulnya di awal pada saat akad itu sudah disampaikan. Kayak misalnya kita penyembelihan H-1 ya gitu. Terus kita pengantaran disarankan yang tadi disampaikan, masakan tidak boleh lebih dari 4 jam. 4 jam pada saat diterima. Kalaupun lebih, masakan masih
bisa dimakan asalkan dihangatkan dulu gitu. Terus yang berikutnya paling kalau untuk konsumen tadi dokumentasi kalau tidak bisa hadir bisa didokumentasikan gitu ya. Selebihnya sih hanya akadnya di situ aja sih, sama akad paket mungkin ya. Kalau yang paket ini berarti pakai dombanya domba yang ini, jumlah pesanannya segini, paling seperti itu sih. Oke, baik ya. Hal yang harus dihindari ketika kita akan memulai bisnis akikah ini seperti apa sih Mas? Kalian kasih tips and triknya deh buat teman-teman semua. Sekalian, berarti dari mana dulu ya? Kalau yang dihindari ya, kalau akikah ini kan bisnisnya bisnis ibadah ya, tadi kita sudah sampaikan dari awal. Kalau memang mau pure bisnis, mungkin bisa diusaha cateringnya aja. Tapi kalau misalnya mau ngerambah ke akikahnya, selain memang amanah, karena ini amanah ya, karena ini jasa, karena yang keduanya ada nilai ibadahnya itu kan. Jadi penyembelihannya harus sesuai syariat gitu ya. Disembelihnya harus yang juleha, yang suka sholat lah minimal si juru sembelihnya gitu ya. Dan yang ngerti titik-titik sembelih apa titik urat nadi yang sah itu seperti apa gitu. Kemudian dari proses masaknya gitu. Jadi yang harus dihindari itu kalau misalnya memang ingin pure bisnis, mendingan akikah jadi opsi kedua aja. Karena ada kaitannya dengan syariat kan ya, gitu. Tapi kalau misalnya sudah, oh itu sembelihnya sudah punya, ini insya Allah sudah sesuai, ya itu mah insya Allah lah yang paling mudah ditiru tuh usaha akikah tuh paling mudah ditiru. Paling mudah karena yang tadi disampaikan pada saat cabang juga, asal ada tukang domba, asal ada catering, insya Allah bisa gitu. Nah kalau misalnya tips untuk teman-teman yang mau mulai usaha akikah, mungkin tidak hanya akikah ya. Yang pertama, mungkin niatnya dilurusin lagi tadi. Kalau misalnya niatnya hanya ingin dapat untung mah pasti akan berat lah. Karena usaha mah pasti harus siap dengan resiko. Kadang tidak untungnya ada fase di mana kita memang harus struggle gitu untuk menjalanin usaha. Kemudian yang kedua, teman-teman harus nguatin branding, nggak cuma branding tapi personal brandingnya juga. Karena kalau cuma sekedar, kalau untuk di awal-awal ya, kalau namanya sudah bagus, mungkin orang akan tertarik dengan nama. Tapi kalau belum, biasanya personal branding dulu. Jadi kalau mau akikah tuh ke Mas Muji, kalau mau akikah ke Mas Agung gitu. Biasanya gitu kan, jadi identiknya personal brandingnya. Jadi biar nambah radius penjualan kita juga, yaitu selain sebelum ke brand, kita personal branding dulu. Kemudian yang berikutnya paling harus mau banyak belajar, karena kan yang usaha atau bisnis bahkan dunia juga kan dinamis ya teh, rubah-rubah gitu tiap masanya itu pasti beda lagi. Kalau dulu kayak sekarang misalnya udah semua pakai AI gitu, nah kita pertanyaannya hanya dua, ketika dunia itu berubah, mau dikendalikan sama perubahan itu atau mau jadi ekosistemnya mereka gitu. Nah kalau misalnya kita sudah bisa jadi ngikut lah, terus belajar gitu ya jadi jangan kolot berarti ya bahasanya ya. Jadi udah akikah mah harus gini gitu. Iya betul, kan secara syariatnya kita tidak melanggar, tapi metodenya mungkin kita sesuaikan dengan zaman sekarang. Jadi harus ada inovasi ya, berbasis syariat tapi tetap harus menyesuaikan di era digital ya. Jadi jangan kolonial ya. Oke, satu pertanyaan terakhir nih sebagai penyemangat nih, para penonton pengen nanya, omset per bulan hingga sekarang berapa sih? Omset, boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Kan Pak Muji dulu gitu ya, nggak sih? Pokoknya segitu deh. Karena suka kadang hal yang seperti itu ya, kalau anak muda sekarang, wah segitu ya, padahal kan nggak lihat prosesnya dulu nih, luar biasa. Pokoknya luar biasa lah ya, pokoknya omsetnya. Mau di-spill nggak nih? Omset mungkin estimasi sampai 1M per bulan mungkin ada. Sampai 1M. Tapi itu baru sekarang mulai ada lagi. Kemarin yang saya bilang pada saat
politik ya, tahunnya politik, itu nggak nyampe. Tapi maksimal mungkin sampai segitu. Oke, baik ya. Sampai 1. Mas, nggak kerasa nih obrolan kita Iya. udah banyak juga, udah seasik itu ngobrol sama Dapur Akikah ya. Oke, terakhir deh Mas, kasih pesannya buat teman-teman semua. Pesan buat teman-teman, ya tadi kalau usaha itu yang pertama niatnya dilurusin lagi, harus siap dengan resiko, harus siap rugi. Kalau usaha tuh bukan siap untung, kalau untung mah bonus. Ya. Yang terakhir tadi jangan lupa belajar karena ilmu mah nggak pernah habis, nggak pernah Betul. kurang. Berkembang terus ya. Berkembang terus, jangan pernah berhenti belajar. Dan paling terakhir, ketika teman-teman nanti ngalamin suatu kegagalan dari awal mula usahanya gitu ya, dari perintisan usahanya, jangan pernah berhenti. Jadi kalau misalnya gagal tuh bukan berarti kita stop, tapi gagal tuh untuk kita coba lagi. Dan keberhasilan yang sekarang pun ya karena mungkin dari beberapa kali kegagalan gitu. Oh, oke. Dan kalau mau pesan ke Dapur Akikah udah ada di berbagai platform ya. Iya, insya Allah di Instagram, TikTok, website juga bisa. Luar biasa. Terima kasih. Sama-sama, Hatur nuhun, Teli. jazakallah. Amin. Mas atas sharing ilmunya ya. Nah, Maju terus sama-sama. untuk Dapur Akikah. Amin, amin. Oke, baik. Itu tadi obrolan kita dengan Dapur Akikah yang luar biasa. Semoga jadi inspirasi buat kamu ya. Terus semangat berusaha. Insya Allah selalu ada jalan buat kamu yang terus belajar dan berusaha. Terima kasih. Saya Nur Hadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.